Bacaan Injil dan Renungan 3 November 2022. Hari Kamis di Minggu Biasa ke-31. Pembacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ayat 1 dalam bacaan ini sangat menarik. Di sini disebutkan bahwa orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Dalam karya penyelamatannya selama di dunia, Yesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan kabar baik itu rupanya menyentuh hidup banyak orang berdosa sehingga mereka senang datang kepadanya. Yesus telah membangkitkan pengharapan orang-orang berdosa akan adanya keselamatan kekal, pengampunan dosa, dan adanya kesempatan bagi orang-orang berdosa untuk menjadi bagian dari kerajaan surga dan memperoleh hidup kekal apabila mereka mengikuti Dia. Hal inilah yang membuat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi gusar. Memang dalam kitab Mazmur jelas-jelas melarang orang-orang untuk duduk bersama orang berdosa. Namun Yesus adalah Tuhan yang memiliki cara pandang yang jauh melampaui pikiran manusiawi. Menurut Yesus, seharusnya manusia memiliki kepedulian dan kasih kepada orang-orang berdosa. Sebab apabila tidak ada yang mengulurkan tangan untuk mengasihi mereka, maka selamanya mereka akan terhilang dan pada akhirnya binasa. Saudara-saudari, bagaimana kita akan bersikap menghadapi orang-orang berdosa, terutama kepada mereka yang dengan sengaja atau tidak telah memperlakukan kita dengan buruk? Apakah kita akan mengutuki dan menjauhi mereka, atau kita malah akan merangkulnya dengan penuh kasih dan menuntunnya ke jalan yang benar? Semoga kita semua memiliki belas kasih dan kebijaksanaan untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, bantulah kami yang masih sering menghakimi sesama kami. Beri kami hati yang penuh belas kasih, supaya kami dapat melihat kebaikan dalam diri mereka, terutama kepada yang bersalah kepada kami. Kami serahkan segala penghakiman hanya kepadamu saja, dan izinkanlah kami menjadi saluran kasih-Mu untuk membawa orang-orang berdosa kembali kepadamu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,